Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi bagaimana pandangan pendekatan pemrosesan informasi terhadap anak-anak sebagai pembelajar. Menurut pendekatan pemrosesan informasi, seorang anak berusia 15 tahun dapat menghitung. Otak anak berusia 15 tahun memiliki lebih banyak waktu yang berkembang, dan anak berusia 15 tahun memiliki lebih banyak pengalaman bekerja dengan angka. Apa itu perhatian? Perhatian adalah pemutusan sumber daya mental. Perhatian meningkatkan prosesif kognitif untuk banyak tugas, mulai dari membaca bola bisbol, membaca buku, atau menjumlahkan angka. Pendekatan pemrosesan materi. Tuntutan perhatian apa saja yang diberikan multitasking pada anak-anak dan remaja. Perhatikan terbagi berkonsentrasi pada aksi pada satu waktu daripada. Perhatian berkelanjutan mempertahankan perhatian selama periode waktu tertentu. Juga disebut kewaspadaan sedikit teks isi. Perubahan perkembangan. Perubahan penting dalam perhatian terjadi selama masa anak-anak. Sebagian besar penelitian tentang perhatian difokuskan pada perhatian selektif. Satu penelitian terhadap anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun menemukan bahwa anak-anak yang lebih tua dan anak-anak yang lebih beruntung secara sosial dalam sampel menolak gangguan dari tuntutan yang bersaing dan memfokuskan perhatian mereka lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda dan anak-anak yang kurang beruntung secara sosial. Kemampuan anak bersekolah untuk mengendalikan dan mempertahankan perhatian mereka terkait dengan kesiapan bersekolah. Misalnya, sebuah penelitian terhadap lebih mempertahankan perhatian pada usia 54 bulan atau 4,5 bulan dikaitkan dengan kesiapan sekolah mereka yang mencakup prestasi dan keterampilan bahasa. Perhatian berkelanjutan meningkat dari usia 5 hingga 6 tahun menjadi 11 hingga 12 tahun, dan peningkatan perhatian ini dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik pada tugas konektif. Berikut ini adalah beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perhatian anak. 1. Dorongan siswa untuk memperhatikan dengan seksama dan minimalkan gangguan. Bicaralah dengan anak-anak tentang betapa pentingnya memperhatikan saat mereka perlu mengingat sesuatu. Berikan mereka latihan dengan kesempatan untuk memberikan perhatian penuh pada sesuatu. Misalnya di negara-negara seperti Hungaria, anak-anak taman kanak-kanak berpartisipasi dalam latihan yang dirancang untuk meningkatkan perhatian mereka. Yang kedua, tanda centang atau tanda seru untuk memberikan isyarat bahwa sesuatu itu penting. Ini bisa dilakukan dengan meninggalkan suara, mengulang sesuatu dengan penekanan, dan menulis konsep di papan tulis atau transpirasi. Terkadang akan sangat membantu jika menuliskan dengan sangat jelas. Pada bagian terakhir, kami mempertimbangkan berbagai aspek memori. Kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang suatu subjek sangat bergantung pada apa yang sudah kita ketahui tentang Campbell dan tes Comer. Misalnya, kemampuan siswa untuk menceritakan apa yang dilihatkan saat berada di perpustakaan sebagai besar ditentukan oleh apa yang sudah diketahui tentang perpustakaan, seperti di mana buku-buku tentang topik tertentu kemungkinan berada dan bagaimana cara meminjam buku. Dan melalui mata seorang guru, saya telah menemukan bahwa latihan yang paling membosankan seperti yang Anda temukan di lembar kerja dapat diubah menjadi permainan belajar aktif. Salah satu permainan favorit di kelas bahasa Inggris kelas 7 saya adalah duduk-duduk, berdiri. Saya akan menempatkan 2 siswa di kursi di samping meja dan meletakkan buku di setiap meja. Jika saya mengatakan berdiri, maka siswa itu akan berdiri, dan jika saya mengatakan duduk, maka siswa itu akan duduk. Pendekatan pemrosesan informasi. Cara penyegaran terakhir yang terkoneksi sebelum ujian lebih baik daripada mencoba mempelajari semuanya di menit terakhir. Setidaknya, sejak pertengahan sekolah dasar, strategi mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dapat membantu anak-anak untuk mengingat. Misalnya, saat anak-anak membaca, mereka dapat didorong untuk berhenti secara berkala dan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri seperti, apa arti dari yang baru saja saya baca? Apa arti yang dimaksud itu penting? Gagasan utama yang ingin disampaikan bicara dalam jangka waktu tersebut. Kemudian mintalah anak yang mendengarkan selama beberapa menit lagi dan menuliskan gagasan lain. Dan seterusnya, membuat kerangka. Tunjukkan kepada anak cara membuat kerangka apa yang dikatakan pembicara. Judul tingkat kedua sebagai subtopik di bawah judul tingkat pertama, dan judul tingkat ketiga di bawah judul kedua. Membuat catatan yang baik dari ceramah atau teks bermanfaat bagi pembelajar. Dorongan anak-anak untuk tidak menuliskan semua yang mereka dengar ketika mereka membuat catatan. Bagaimanapun, hal ini tidak mungkin dilakukan, dan hal itu dapat mencegah apa yang dikatakan pembicara.
Bagaimana informasi disusun dalam pikiran seorang ahli dan seorang pemula? Pengetahuan seorang ahli didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun. Potongan-potongan kecil informasi telah dihubungkan dengan banyak potongan kecil lainnya. Kategori ini pada gilirannya ditempatkan dalam kategori pengetahuan yang lebih umum lagi. Keahlian dan pengajaran. Menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu seperti fisika, sejarah, atau matematika tidak berarti bahwa ahli tersebut pandai membantu orang lain mempelajarinya. Keahlian terkadang dapat merugikan pengajaran karena banyak ahli melupakan apa yang mudah dan apa yang sulit bagi siswa.